Akhir-akhir ini ada beberapa tren. Setelah tren perselingkuhan, ada tren artis yang berhijab ini melepas hijabnya, membuka cadar atau apalah itu. Bahkan ada yang hingga berpindah agama atau menjadi murtad. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Akhir-akhir ini ada beberapa tren. Setelah tren perselingkuhan, ada tren artis yang berhijab ini melepas hijabnya, membuka cadar atau apalah itu. Bahkan ada yang hingga berpindah agama atau menjadi murtad. Karena apa ini semua? Apakah ini adalah sebuah fenomena? Dan apakah kalian salah satunya? Apa yang akan menanti mereka sebagai konsekuensi melepas hijabnya? Kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu yang saya pegang. Karena saya ini misteri artis-artis yang akhir-akhir ini melepas hijab. Seperti Putri Anne, terus terakhir Natalie Holscher. Ini menjadi perbincangan di masyarakat. Banyak yang menghujat, tapi tak banyak juga yang tetap mendukung. Di luar apapun itu, kita sepakat dulu di sini bahwa yang pertama, oke, saya tahu ini adalah ranah pribadi, ranah religi, dan memang tidak sepantasnya kita mengomentari. Betul, jika ternyata bukan public figure. Kalau mereka sudah mendeklarasikan diri sebagai public figure, artinya mereka pun sudah mempersilahkan dirinya untuk dinilai oleh masyarakat. Saat mereka melakukan hal yang positif, mereka dapat pujian dan dapat endorse dan sebagainya. Saat mereka melakukan sesuatu yang mungkin saja untuk sebagian besar orang dianggap negatif, ya nggak masalah dong kalau hanya dikomentari. Tapi ingat, hanya dikomentari. Untuk kalian yang menghina, menghujat, dan sebagainya, apapun alasannya tidak dibenarkan. Dan yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu yang ada di tangan saya ini. Penasaran nggak sih? Kalau saya melihat Three of Cups ini, wanita itu tuh memang selalu berkumpul dengan wanita lain. Menjadikan wanita lain sebagai cerminan. Dan mereka pun itu juga kadang-kadang harus berjibaku dengan perasaannya sendiri atau dirinya sendiri. Untuk kalian semua yang waktu muda pernah putus cinta terus kemudian pergi ke salon potong rambut atau ngecat rambutnya jadi berbeda, seakan-akan ingin melepaskan identitas yang lama. Ada yang bilang itu buang sial dan sebagainya. Tapi fenomena itu memang ada. Saat seseorang mengalami kekecewaan, maka dia ingin merubah dirinya. Seakan-akan ingin menampilkan dirinya versi yang berbeda dibandingkan versi yang kemarin yang sial, yang membawa petaka atau apapun itu tadi. Nah, kalau cowok mungkin agak sulit karena rambutnya sudah pendek. Tapi wanita ini ditengarai sering sekali bersikap seperti itu. Siapa yang di sini waktu kecil, waktu muda, atau bahkan sekarang pun putus cinta, kecewa, potong rambut. Selalu rambut dan rambut lagi. Ini semua terjadi karena wanita itu terbiasa memendam perasaan mereka. Semua wanita seakan-akan kalau menunjukkan ini nggak bisa sebebas seorang laki-laki. Dan saat mereka tiba-tiba tertimpa sebuah hal yang membuat perasaan ini membuncah sekali sampai meluap-luap, ingin diteriakan. Jika sosial media saja tidak cukup, maka mereka perlu mengekspresikan dan membuat sebuah validasi bahwa dirinya ini mengalami hal itu tadi dan dia ingin lepas dari hal yang menimpanya ini tadi. Hopefully dengan mengubah dirinya, mereka akan bisa terlepas dari hal-hal yang tadi datang. Nah, ini betul atau tidak? Coba kalian semua tulis komentar di sini. Benarkah ini semua dipicu karena wanita itu seringnya memendam perasaan sehingga mereka ini harus mengungkapkannya dengan cara yang berbeda. Dan setelah itu tentu saja seperti tadi saya bilang, mereka ini akan menstop. Seakan-akan ingin mematikan dirinya yang dulu dan hidup dengan sesuatu yang baru. Seakan-akan dia bilang, udahlah persetan dengan hal-hal kehidupan yang lama. Saya mau pergi saja, saya mau minggat saja dari kehidupan saya. Tapi karena nggak bisa minggat secara harafiah, maka dia ini merubah penampilannya. Dan ini adalah sebuah perlawanan yang kalau saya lihat muncul karena tertekan. Karena apa biasanya? Ya biasanya permasalahannya tidak lain dan tidak bukan tentang pasangan. Kenapa seperti itu? Karena masa depan yang buat seorang wanita ini penuh ketidakpastian. Jika kalian bukan wanita, tidak akan bisa merasakan ketidakpastian yang ada di dalam dirinya. Selalu penuh ketakutan. Takut akan perubahan karena dirinya constantly changing, selalu berubah dan berubah lagi. Sedangkan di hatinya sama seperti
pria dan wanita atau manusia lain ingin sesuatu yang pasti-pasti saja. Saat terjadi satu hal yang merenggut kepastian itu, maka kemarahan itu muncul dan terus kemudian dia melakukan sebuah hal yang melawan kepastian itu tadi, yaitu merubah kepastiannya dan memberikan satu identitas, jati diri, dan hal yang baru lagi. Dan ini adalah satu hal yang kalau saya kira ya wajar. Nah, cuman akan tidak wajar jika ternyata terus kemudian menimbulkan pertentangan, menginspirasi orang untuk melakukan hal yang mungkin ini tidak disepakati, atau terus kemudian yang membuat dia dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Kecuali memang itu tujuannya. Dan hal yang lainnya adalah menunjukkan bahwa dia punya kendali dan dia bisa sendiri. Bodoh amat sama yang lain. Gue bisa sendiri. Inilah juga yang menimpa, bukan menimpa, inilah juga yang terjadi pada emak-emak. Kenapa emak-emak naik Matic itu menakutkan adalah karena mereka ini biasanya merasa bahwa suaminya ini udah nggak bisa melakukan apa yang dia minta. Ngantar anak sekolah, beli deterjen, atau beli pipa atau lampu, ganti lampu di rumahnya. Nah akhirnya mereka udahlah gue turun tangan aja deh. Akhirnya mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa mereka lakukan. Alih-alih mereka meminta tolong pada orang lain, mereka malah membahayakan orang lain. Tapi ini adalah satu hal yang merupakan kalau saya kira itu pola survive dari seorang wanita. Mereka ingin melindungi dirinya, melindungi orang yang disayanginya, dan hal tersebut adalah satu hal yang juga wajar. Ingin buktikan kalau dia ini bisa sendiri, punya kendali atas dirinya, adalah salah satu yang memicu emak-emak yang sekarang ini banyak buka cadar, buka hijab, dan menampilkan dirinya yang dahulu lagi. Dia juga seakan-akan ingin mengatakan bahwa gue ini nggak bisa dipengaruhi. Saya ini nggak bisa dipengaruhi oleh kehidupan lama saya dan juga kalian semua. Bodoh amat dengan kalian semua. Saya ingin menunjukkan itu. Nah, biasanya wanita ini selalu ingin disetujui. Wanita itu ingin selalu menjadi bagian dari kelompok yang banyak. Ke pengajian bajunya harus seragam. Kalau ternyata berpakaian yang berbeda saja dia merasa terasingkan. Nah saat dia marah, saat dia ingin mengungkapkan, inilah yang terus kemudian muncul. Siapa coba yang suka merasa seperti ini? Tulis di bawah sini dan mengapa hal tersebut muncul. Dan kira-kira seberapa lama itu akan bisa kalian lakukan. Sampai akhirnya kalian kembali ya ke kehidupan kalian. Ingat kalau punya anak, masih punya suami, atau itu tadi. Yang berikutnya lagi adalah karena selama ini dia melakukan apa yang terus kemudian dilepas itu tadi adalah karena ya terpaksa atau memang belum menemukan hal yang memang dia cari terlalu dini dan akhirnya mencoba untuk melakukan hal itu tadi. Apakah salah? Tidak juga. Bahkan mungkin saya bilang lebih baik daripada orang yang tidak pernah mencoba. Tetapi ada orang yang terus kemudian menghakimi bahwa daripada dilepas pasang lepas mendingan nggak usah pakai sekaligus. Yaitu silahkan pendapat kalian. Tetapi ini semua adalah sebuah perjalanan batin. Dan ingat, kalau tadi saya katakan bahwa public figure itu boleh untuk dikomentari, tapi mereka tetap manusia juga. Dan kadang mereka lupa, dan mereka ini suka baperan, dan akhirnya melakukan hal yang saat ini terjadi. Nah, sebenarnya nggak apa-apa juga, asalkan jangan terus kalau dikomentarin di sosial media, dijawabin, dan terus jadi ribut di antara mereka dan juga orang-orang yang mengomentari ini tadi. Haters gonna hate. Jadi biarkan saja. Kecuali kalau yang mengomentari ini adalah fans yang memang terpengaruh dan terus kemudian meng-cancel kalian. Ini adalah sebuah resiko juga. Dan selain itu tentu saja ya ingin berkarir. Karena biasanya ini terjadi setelah perceraian, setelah perpisahan, setelah hal yang terus kemudian merenggut periuk nasinya ini tadi. Dan mereka merasa ini harus survive. Dan akhirnya mereka harus melakukan ini tadi. Tidak dipungkiri, mengenakan hijab atau apapun sebuah identitas keagamaan ini melimitasi terhadap apapun yang dimiliki oleh seseorang yang tidak mengenakan hal tersebut. Dan ini tidak perlu diperdebatkan. Dan ini adalah satu pilihan juga. Kalau memang ini sebuah pilihan yang terbaik, ya ambillah. Tapi ingat resikonya akan menanti dan ya hadapi saja. Toh juga kalau ternyata memang yakin bahwa ini adalah pilihan yang terbaik, kalian akan memiliki sejuta alasan untuk mempertahankannya. Just go for it. Dan ini sebenarnya adalah sebuah ingin menunjukkan kekuatan, ingin menunjukkan jati dirinya, dan selain tadi sesuatu yang meledak. Dan ini kalau saya kira ada sebuah perasaan ingin menunjukkan kalau dia baik-baik saja. Dan ini adalah satu hal yang positif. Karena wanita biasanya perlu teman curhat, perlu berbicara kepada orang lain. Nah yang hati-hati adalah jangan sampai ini kebablasan. Terus nggak mau nikah lagi. Trauma pada laki-laki. Menganggap semua laki-laki itu sama semuanya. Dan ini adalah satu hal yang mungkin harus diperbaiki. Ingat,
Jangan membuat keputusan di saat marah. Dan jangan membuat janji di saat sedang senang hati. Saya pikir ini adalah satu hal yang harusnya bisa kita pegang teguh dan agar kita tidak kecewakan orang lain, terutama diri kita sendiri. Ini yang saya lihat dan saya sikapi dari fenomena ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah sini dan ingat berdiskusi dengan baik, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, terutama kalian wanita, sesama wanita, dan sebaiknya kita bisa mengambil banyak hal positif dari hal-hal yang kita saksikan ini. Untuk kalian yang ingin bacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah sini. Hingga konten berikutnya, sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.